فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, melanjutkan kajian kitab Fawaidul Fawaid, yaitu pilihan serpihan dari pembahasan-pembahasan dalam kitab Al-Fawaid atau Fawaidul Fawaid, yang semoga Allah Ta'ala berikan kebaikan, keberkahan, manfaat, ketenangan kalbu dan pembuahan amalan dari apa yang kita bahas pada pagi hari yang berbahagia ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik, ketepatan dalam berbicara dan juga beramal di pagi hari yang berbahagia ini. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, suatu tanbihat dan isyarat, yaitu peringatan dan isyarat yang disebutkan oleh Al-Allamah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid. Kali ini berkaitan dengan hamba dan juga dosa. Hamba dan juga dosa, dosa dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, lamma salima li adama aslul ubudiyyati lam yaqdah fihi adh-dhunub. Ya, ketika pilar ubudiyah Nabi Adam alaihissalam murni hanya untuk Allah semata-mata, pilar kehambaan Nabi Adam alaihissalam murni hanya untuk Allah saja, maka ia tidaklah menjadi cacat karena dosa yang dilakukannya. Ya. Nabi Adam alaihissalam hamba Allah, nabinya Allah, makhluknya Allah, dan termasuk makhluk yang dicintai oleh Allah, termasuk khalifah. Dan Allah Ta'ala telah mentakdirkan sebelumnya akan pangkatnya Nabi Adam AS yang akan Allah Ta'ala sebut, yang akan Allah jadikan khalifah fil ard, khalifah di muka bumi ini. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, aku akan jadikan di bumi ini khalifah, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dan akan tergantikan setelah beliau oleh manusia juga, keturunan-keturunannya juga. Dan Nabi Adam alaihissalam memiliki kesalahan yang Allah Ta'ala takdirkan dan telah Allah ketahui sebelumnya. Lebih-lebih
keturunannya. Makanya kita Nabi SAW, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap keturunannya Nabi Adam alaihissalam khata'un, sering berbuat salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang-orang yang sering bersalah adalah yang sering bertaubat. Dan dengan itu Allah Ta'ala tetap mencintainya. Makanya kita dianjurkan untuk berdoa setelah wudu. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk tawabin, yang sering melakukan taubat. Dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam tidak mencederai asas ubudiyah, yaitu asas penghambaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada isyarat juga di sini apa? Sedosa-dosanya kita jemaah, jangan tinggalkan ibadah, terutama salat. Jangan mencakar tauhid kita dan mencacatinya. Walaupun ya, dosa itu berpotensi untuk mengurangi kadar tauhid, betul. Tapi jangan sampai aslu tauhidnya itu hilang, akarnya hilang. Maka hati-hatilah kepada dosa yang menjurus kepada kekufuran, kesyirikan. Hati-hati. Karena ketika itu dosa menuju kekufuran, kufur besar ataupun kesyirikan, syirik besar, maka keluar dari area, keluar dari zona keislaman. Di antara fitnah yang melanda di setiap tahun berulang-ulang yang berkaitan dengan ini adalah masalah perayaan hari Natal. Dan yang lebih samar lagi syubhatnya, yaitu perayaan tahun baru. Dan sebenarnya yang tidak jauh beda dari itu, yaitu perayaan ulang tahun. Kalau tahun baru kan kalender tahunan, yaitu dari tahun Masehi itu. Kalau misalnya ulang tahun individual, tergantung orangnya tahun hari apa, tanggal berapa lahirnya. Dan perayaan ulang tahun itu selalu apa? Pakai kalender Masehi jemaah. Yang mana semua ini dosa. Dan mengerikannya asalnya itu semua, yaitu dua ini, yaitu Natal dan Tahun Baru, itu berasal dari bobroknya akidah Nasrani tentang agama Allah Azza wa Jalla. Akhirnya sangat berbahaya terhadap akidah Islam. Kalau misalnya ada mengatakan dari dai atau yang disebut kiai atau disebut buya kalau memang orang Sumatera, bahwasanya masalah-masalah seperti ini tidak ada kaitannya dengan akidah, maka ketahuilah itu anak buahnya Dajjal. Anak buahnya Dajjal. Apa arti Dajjal jemaah? Penipu. Dajjal itu disebut Dajjal karena suka menipu orang. Dan di antara bentuk penipu yang terburuk adalah menipu dari segi agama. Sekarang jemaah sekalian rahimakumullah, kalau kita menunaikan zikir pagi petang, atau tadi alhamdulillah qabliyah subuh, baik yang di rumah ataupun di masjid, semua ala khair, semua baik-baik saja insyaallah. Rakaat kedua dianjurkan baca apa? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Ta'ala Maha Esa, tunggal, dari segi rububiyah, dari segi keberhakan ibadahnya kita kepadanya, asma wa sifatnya Maha Esa. Dan itu menjadi sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kira-kira Pancasila itu agama apa harusnya? Hanya agama Islam. Karena ketuhanan yang Maha Esa berarti menunjukkan bahwasanya tunggal dari segi dirinya, rububiyahnya, dan juga tunggal dari segi keberhakannya untuk diminta dan diibadahi. Gitu tiap hari kita baca.
atau zikir pagi petang, atau setelah sholat fardu dianjurkan membaca qul huwallahu ahad. Bahkan dalam suatu hadis riwayat Abu Dawud, namun hadis ini lemah jemaah, namun kita sebutkan saja sebagai istiqnas bahwasanya betapa magnificentnya itu surat. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad 10 kali berturut-turut, maka dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Namun hadis ini dhaif. Tapi ala kulli hal maksudnya di sini katakanlah Allah Taala Maha Esa. Namun kemudian dengan mudahnya sebagian dari kita melontarkan apa? Selamat hari Natal kepada orang kafir atau kepada orang Nasrani. Lalu apa kemudian arti dari qul huwallahu ahad yang didengungkan di salat-salatnya dan di bacaannya? Sementara mereka meyakini, yaitu orang-orang kafir dari kalangan Nasrani meyakini bahwasanya innallaha tsalitsu tsalatsah. Allah Taala adalah satu dari kesatuan yang ada 3 dari pertuhanan. Dengan bedanya aliran-aliran dalam agama Nasrani, ya. Tapi ala kulli hal ini din syirk, agama kesyirikan jemaah. Maka kalau kita katakan selamat hari Natal, selamat merayakan kelahiran Isa Al-Masih versi mereka, yang mana akidah mereka tentang Isa Al-Masih adalah anak Tuhan. Lalu lam yalid wa lam yulad itu maksudnya apa kemudian? Tidak beranak, Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak memiliki keluarga biologis, ma'adzallah dari kalimat-kalimat seperti ini. Namun kemudian kita seolah-olah merestui bahwasanya enggak apa-apa, selamat untuk kalian yang telah menganggap bahwasanya Nabi Isa lahir dan menjadi anak Tuhan, dan dia pun Tuhan. Atau bagi sebagian akidah Nasrani, walaupun di misalnya ada akidah Nasrani dia bukan Tuhan, tetapi kita bertawassul dengannya dan kita meminta apa-apa padanya, lebih dibandingkan kita minta pada Tuhan Bapa maka ke dia dulu. Maka ini syirik, kufur akbar, kesyirikan yang besar. Makanya kalimat-kalimat seperti ini dikatakan oleh para ulama, di antara Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ahkam Ahli Dhimmah, beliau menyebutkan bahwasanya para ulama bersepakat akan haramnya tahniah li'idil kuffar. Tahniah itu mengucapkan selamat untuk hari raya orang-orang kafir. Haram hukumnya. Dan tentu di dalamnya terkandung apa? Seolah-olah ada keridhaan, kerelaan akan kekufuran dan kesyirikan mereka. Nah, ini semua dosa. Kaitannya ada nggak dengan akidah jemaah? Jelas ada. Maka kalau misalnya ada seorang yang ditokohkan, apapun namanya, dari mazhab manapun, aliran manapun terserah, dari muslim manapun mau Indonesia atau lainnya, yang mengatakan bahwasanya mengucapkan hari raya Natal itu, mengucapkan selamat hari raya Natal itu nggak ada sangkut pautnya dengan akidah, mungkin sangkut pautnya hanya fikih semata, maka orang ini di antara anak buah Dajjal. Dari segi apa? Menipu umat, mendistorsi kebenaran menjadi syubhat, menjadi hal yang tadinya jelas seperti matahari di siang bolong, maka dijadikanlah kemudian adanya awan sehingga berawan, tak adalah matahari kemudian. Maka yang seperti ini wajib apa? Dihindari, dan berkewajiban bagi para asatidzah atau ulama atau dai-dai yang mengajarkan kepada tauhid dan juga sunnah untuk memperingatkan kaum muslimin dari bahayanya orang-orang seperti ini dan propagandanya dan kawan-kawan sepertinya. Karena ketika kita melihat ada sampah, betul-betul sampah, orang nggak akan menghindar dari sampah. Tapi ketika melihat syubhat seperti ini, dengan banyaknya yang mengikuti, banyak yang mengamini, maka ini lebih berbahaya daripada kita menelan sampah itu sendiri jemaah. Karena ini masalahnya penggadaian akidah dan pemurahan masalah akidah, seolah-olah ini masalah remeh, tidak perlu dipermasalahkan. Ayolah kita toleransi, tidak masalah dengan semua ini, ayo. Maka ini berbahaya sekali jemaah sekalian.
Makanya dikatakan Ibnu Qayyim, pilar asas penghambaan tauhid Nabi Adam alaihissalam itu masih murni. Dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam itu tidak memadaratkan keimanan atau bukan keimanan, yaitu asal dari iman dan asal dari penghambaannya. Enggak madarat. Karena dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam itu bukanlah dosa yang menggerogoti akar dari iman, tapi dosa yang berupa maksiat sebagaimana umumnya manusia bermaksiat karena tergoda oleh syaitan dengan adanya hawa nafsu yang diturutkan. Begitu. Itu yang pertama dari poin yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian yang kedua, Ibnu Qayyim menyebutkan kalimat yang serupa sekali dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Adam, yaitu hadis qudsi. Ibnu Adam, wahai anak Adam, law laqitani biqurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a laqituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, sekiranya engkau menjumpaiku dengan membawa dosa-dosa sebanyak isi bumi, sementara saat itu engkau menjumpaiku dengan keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak berbuat syirik, bukan orang musyrik. Jadi menjumpai Allah Ta'ala, ya berarti sudah wafat. Menjumpai Allah Ta'ala pasca dan wafatnya itu tidak dalam keadaan berbuat syirik atau bersih dari dosa syirik karena sudah taubat. Maka kalau begitu keadaannya, laqituka biqurabiha maghfirah, sementara dia punya dosa sepenuh bumi, maka niscaya aku akan menjumpaimu dengan memberikan pengampunan sebanyak itu pula. Kenapa begitu? Karena aslul iman, akar imannya masih baik. Kemudian tidak dinodai oleh noda-noda syirik. Maka sekarang bagaimana kalau misalnya dosanya itu udah banyak, kemudian ngirim nasi tumpeng pula ke gereja, gimana tuh? Nah. Kemudian foto bersama dengan adanya salib di belakangnya, gimana Pak? Plus jadi satpam gereja, gimana? Giliran ada kajian dibubarin, giliran kita nggak kunut langsung seolah-olah kita ini apa gitu. Ya. Lihat, sebenarnya pro-nya kemana gitu loh? Ke salib atau ke agama Allah atau ke kaum muslimin? A'udzubillah. Kita mendengar kadang-kadang di buku sejarah salibis, ya, konotasinya kan nggak baik untuk agama kita, salibis, orientalis. Tapi kemudian malah orang-orang yang berkulit dengan kulit yang sama dengan kita malah justru menyakiti dengan cara-cara seperti ini dan mengajarkan banyak dari mahasiswa untuk melakukan hal-hal seperti ini. Dosanya dosa putra Adam, yaitu dosa keturunan Adam. Wajar putra Adam berdosa, oh iya betul. Tapi jangan sampai dosanya itu menjurus kepada kesyirikan atau melegalisir kesyirikan atau meridhoi kesyirikan. Jangan. Di hari ini 25 Desember bukan Pak? Ya, 25 Desember. Kemudian banyak yang ikut-ikutan dan alasan toleransi supaya famous, supaya terkenal, supaya tersebar foto-foto mereka di media sosial. Mahasiswa kemudian digiring menuju gereja-gereja. Ma'adzallah. Apa tidak cukup mereka studi banding ke masjid-masjid misalnya, sehingga harus ke gereja? Dan terjadi pula di Istiqlal, na'udzubillah min dzalik. Ini berarti ada penggerogotan di akidah.
di hati kaum muslimin. Dan ajaibnya ini menggerogoti sebagian dari pemuda kita di kampus-kampus dengan dalih free thinker. Free thinker berarti apa? Berpikiran bebas. Bukan free thinker, nggak punya pikirannya seperti itu. Bukan free thinker, nggak punya otak, nggak punya pikiran. Nggak ada kecemburuan agama Allah Ta'ala, nggak ada. Lalu kemana qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad? Kemana perginya ayat itu dari kalbu mereka? Dengan alasan toleransi. Ya ikhwan, jemaah sekalian, kok toleransi cukup kita katakan lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, kami punya agama sendiri. Taib, kalian silahkan lakukan itu. Khalas, itu urusan kalian, jangan zahirkan. Dah kami juga memiliki agama kami dan ritual yang Allah Ta'ala syariatkan terhadap kami. Tidak perlu kemudian kita bermuka minyak di hadapan mereka. Ini yang bikin kaum muslimin hilang wibawanya ini. Kata Allah Ta'ala, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha orang Yahudi dan Nasara sampai kalian mengikuti satu agama mereka dan lifestyle mereka. Maka di antara lifestyle mereka, ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam suatu kalimatnya, orang-orang Yahudi gencar untuk menyibukkan anak-anak kaum muslimin dengan entertainment, sepak bola, konser, musik, dan lain-lainnya semisalnya. Ditambah lagi kemudian disibukkan dengan apa? Toleransi yang kebablasan. Ini bukan toleransi, ini ridho namanya terhadap kekufuran mereka. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum jami'an, mereka khulafaur rasyidin. Di zaman mereka terjadi ekspansi dakwah, terutama di zaman Umar bin Khattab karena ketegasan beliau. Terjadi ekspansi dakwah ke tanah-tanah baru, ke negeri-negeri baru. Yaman, alhamdulillah. Syam, alhamdulillah. Persia, alhamdulillah. Di antara kanun dan undang-undang yang dimiliki, yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab dan juga khulafaur rasyidin radhiyallahu anhum jami'an, kepada penduduk-penduduk pribumi dari Syam atau Persia yang masih memegang agama Bizantium, agama Kristen maksudnya, dan semisalnya. Di Syam juga, di Yaman juga ada juga Nasrani. Maka ketetapan dari para khulafa rasyidin ketika itu apa? Kepada mereka, selain membayar upeti dan jizyah, dilarang bagi orang-orang musyrik atau kafir untuk menzahirkan perayaan hari raya mereka di depan anak-anak kaum muslimin atau di depan kaum muslimin. Mereka silahkan melakukan Id mereka, tetapi jangan ditampakkan, dizahirkan di depan kaum muslimin. Makanya zaman-zaman ketika itu Islam memiliki izzah, kuat, karena warga-warga Islam itu tidak dicekoki dengan tradisi-tradisi mereka. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik, beliau menyebut, Anas bin Malik menceritakan, kana fil jahiliyati lana idan. Fil jahiliyah fil Madinah, di masa jahiliyah di Madinah kita punya 2 hari Id. Di Madinah sebelumnya di masa jahiliyah yang kita nal'abu fiha, yang kita bermain-main di 2 hari tersebut. Maka kemudian Nabi SAW menetapkan, qad abdalakumuhuma bi khairin minhuma. Allah Ta'ala telah, atau kama qala Nabi SAW, Allah Ta'ala telah mengganti kedua hari raya jahiliyah tersebut dengan 2 hari raya Islam yang lebih baik, yaitu Idul Fitr wa Idul Adha. Hari raya Idul Fitr dan Idul Adha cukup, dan itu sudah ada syariatnya, khalas, selesai. Dan kemudian
bagi orang-orang ini yang mereka malah ikutan hari raya orang kafir, maka kita katakan kepada mereka, wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Janganlah kalian itu mengganti yang sudah baik diganti dengan yang khabith, yang jijik, yang najis. Dan ini juga kita ambil perkataan Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya dari kalangan Bani Israel. Ketika kaumnya enggak puas dengan manna wassalwa, enggak puas. Mintanya apa kaumnya? Lan nasbiru ala ta'ami wahid, kami ya Musa, kami enggak cukup dengan makanan satu doang, manna wassalwa. Aduh, enggak cukup wahai Musa. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha. Dikasih manna wasalwa, dan manna wasalwa itu makanan mewah ketika itu yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat manapun. Cuman Bani Israel dapat makanan mewah itu. Enggak puas mereka, kemudian wahai Musa, minta kepada Tuhanmu yaitu bawang merah, bawang putih, kacang adas. Malah justru makanan-makanan yang rendah yang mereka pilih. Sudah Allah pilihkan udah yang terbaik, mereka malah milih apa? Yang rendah-rendah itu dari makanan yang murahan. Maka kata Nabi Musa, "Qal atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair?" Apakah kalian mengganti yang baik sudah Allah pilihkan yang terbaik, kalian malah menggantinya milih dengan apa? Yang makanan rendahan. Allah Ta'ala telah memilihkan untuk kita 2 hari raya Id, kita tafadhol bergembira dengannya. Fadhol bergembira dengannya, sumringah dengannya. Boleh sedih akan hilangnya Ramadan, berapa Ramadan, tapi bergembiralah ikhwan, bergembiralah, falyafrahu. Bergembiralah di hari 2 Id itu. Lakukan hari raya saat itu. Tafadhol silaturahim. Kunjungi orang-orang, tafadhol, bergembiralah pada hari itu. Cukup 2 hari itu Idnya. Jangan tautkan kemudian Id tambahan yang tidak ada di Islam, yaitu apa? Perayaan tahun baru. Na'udzubillah min dzalik. Perayaan-perayaan seperti Idul Fitri, ikhwan, jemaah sekalian rahimakumullah, bapak-bapak yang rahmati Allah, dan juga Idul Adha. Mengeluarkan duit ya? Iya, mengeluarkan duit. Tapi ada mengeluarkan duit yang disyaratkan dan ada yang dibolehkan. Yang disyariatkan seperti di Idul Adha, hewan kurban, ya, pahalanya besar insyaallah. Di Idul Fitri, ya mungkin tidak zakat fitr, pahalanya besar. Lihat ada manfaatnya enggak? Manfaatnya ada. Oke, gimana kalau misalnya kita beli baju baru, alhamdulillah untuk dipakai di hari raya, ya. Boleh enggak? Boleh, fadhil. Dipakai dari baju baru untuk menampakkan kebahagiaan, boleh, tetapi bukan itu barometer kebahagiaan sebenarnya. Bukan itu barometer perayaan Idul Adha, bukan itu. Tapi tafadhol, kalau emang itu membuat Anda bahagia, silakan. Membuat keluarga bahagia, belikan untuk mereka, tafadhol. Asal jangan berlebihan. Tafadhol. Sampai di Yaman jemaah sekalian, sebagian daerah Yaman di antara tradisinya kalau hari raya mereka pakai baju baru dan stempel stiker mereknya itu masih nempel di pakaian mereka. Iya. Kalau di kita pasti norak banget. Enggak, di Yaman sebagian daerahnya masih seperti itu. Apa? Kenapa begitu? Karena dengan masih adanya stiker yang nempel di pakaian mereka, orang-orang pada melihat, oh baju antum baru. Beda kalau di sana, beda dengan di sini. Kalau di sini stiker masih nempel, norak banget tuh orang, baru punya baju baru kayak gitu. Kita ejek dia. Tapi kalau di Yaman enggak. Melihat kawannya pakai baju baru dengan masih ada stiker yang nempel, langsung mendoakan orang yang memakai pakaian baru, ada doanya. Didoakan keberkahan. Ya beda ya sama sini. Ya kalau di sini mah diejek, bukan didoakan. Baju baru ya gitu. Nah, ala kulli hal di situ boleh.
Semua itu bermanfaat gak jemaah? Beli baju baru, kemudian dipakai untuk ibadah, untuk menyenangkan pandangan orang, ya, selama gak sombong gitu. Itu bermanfaat, Masya Allah. Tapi coba lihat perayaan-perayaan yang versi orang-orang kafir. Apa hasilnya antum kemudian? Misalnya perayaan Natal, antum bikin nasi tumpeng, kasih ke gereja. Kenapa nggak nasi kebuli sekalian? Ya, kasih ke gereja. Sedekah dalam rangka ridho, restu, suka dan bahagia dengan hari raya mereka. Diterima nggak amalnya? Tidak, karena ini kebid'ahan. Tidak ada Nabi SAW melakukan hal seperti ini khusus di hari mereka, tidak ada. Bahkan ini malah ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, membantu membahu dalam rangka dosa dan permusuhan. Permusuhan terhadap apa? Permusuhan terhadap agama Allah, karena pada hakikatnya mereka adalah musuh-musuh agama Allah Azza wa Jalla. Udah gitu di rumah ibadah mereka lagi selfiean bareng lagi, senyum lagi, kayak nggak ada dosa, kayak nggak nyakitin hati kaum muslimin. Jadi kita ini punya akidah yang harus dijaga. Apalagi ini anak-anak muda pula, keracunan. Kalau muda keracunan, percuma Pak pada demo semua untuk menuntut kebijakan pemerintah. Karena yang muda-muda aja kayak gini nih, calon-calon ke depannya kayak gini nih nanti. Kemudian hal-hal lainnya dalam hal ini yang kerusakan demi kerusakan yang tidak bisa kita sebutkan poin-poinnya saking besarnya untuk masa hadapan. Kemubadziran terutama di perayaan tahun baru. Masya Allah jemaah, perayaan tahun baru, apakah bermudarat bagi kita? Apakah tersiksa hidup kita? Apakah berkurang pahala kita kalau kita tidak merayakan tahun baru? Enggak. Apakah tidur kita kemudian tidak bisa tidak sah tidur kita? Apakah tahajud kita berkurang karena kita tidak merayakan tahun baru? Tidak. Sekarang kalau misalnya kita mulai jam 11, 31 Desember 11 malam, mulai kan sedikit petasan, ada yang berangkat mulai. Nanti ketika 12, wah itu Masya Allah, seperti langit tidak tersisa. Kita katakan jemaah sekalian, ini tabdzir, israf, mubadzir, habis duit untuk itu jemaah. Punyakah kita saudara-saudara yang membutuhkan sekarang? Kemiskinan merajalela. Sejak pandemi masih banyak loh orang yang belum dapat pekerjaan. Tanya kepada teman-teman Gojek itu jemaah. Iya, mereka dapat orderan betul. Tapi coba ini di antara contoh sampel dari pekerjaan saja, Pak. Seberapa mahal paru-paru yang tergadaikan dengan banyaknya terpaan angin dibandingkan dengan penghasilan cuma segitu? Mohon maaf, bukan meremehkan. Kesehatan mereka tergadaikan jemaah sekalian. Begitu. Coba itu di antara satu sektor ya. Belum lagi pedagang lain, banyak yang tutup usaha. Iya. Usaha-usaha mebel, toko, usaha-usaha besi yang besar, partai besar yang hanya bisa berjaya. Namun partai kecilnya banyak kesulitan. Karena apa? Pajak gulung tikar. Kemudian banyak yang tadi punya usaha warung udah nggak jalan lagi. Usaha pakaian nggak jalan lagi. Usaha banyak udah gulung tikar. Mencari usaha baru kemudian tertati-tati. Banyak saudara kita gitu banyak. Kemudian tahun baru bukan agama kita, bukan urusan kita, nggak ada ruginya juga kita tidur, malah ikut berpesta pora dalam hal ini. Belilah trompet misalnya berapa harga? Saya nggak pernah beli trompet. Wallahi saya nggak pernah beli trompet. Alhamdulillah. Saya nggak tahu harganya berapa. Anggaplah trompet itu harganya 25.000. Anggap ya. Kita belikan pula anak kita 2. Lah 50.000 lah kelas. 50.000. Petasan berapa? Saya juga tidak pernah beli petasan jemaah. Tapi pernah beli petasan apa itu yang petasan yang panjang terus di ini pakai batu itu. Itu petasan bukan namanya itu. Ada mesiunya kecil-kecil itu. Tapi itu kan petasan zaman dulu yang anak-anak mainin doang. Enggak, ini petasan yang besar atau kembang api. Berapalah harganya? Anggaplah 200.000 habis. Allahul musta'an. Dan kemudian kaum muslimin satu ini nama daerahnya apa ini kecamatannya jemaah? Pekayon. Satu pekayon
Anggaplah ada 2.000 muslim yang membeli itu semua. Kalikan 2.000 kalikan 200.000 misalnya. Berapa total? Hitung aja sendiri jemaah. Juga malas ngitung. Ya. Seandainya enggak 4 juta atau 40 juta itu. Anggaplah 40 juta ya. Seandainya 40 juta itu dibagikan oleh setiap dari DKM ke fuqara dan masakin sekitar, cukup nggak? Cukup insya Allah. Tapi bukan dalam rangka tahun baru, bukan. Coba. Daripada dengan ego masing-masing, itu cuma sebentar doang. Selesai. Pahala ada? Enggak. Dosa ada? Insya Allah banyak dosanya. Iya. Kenapa? Di antara dosanya apa? Ditanya oleh Allah nanti, tidak akan bergeser kaki kita kecuali di antara pertanyaannya tentang harta. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana harta itu didapat dan juga terhadap apa harta tersebut dinafkahi. Ya Allah, kami beli petasan buat anak-anak kami tahun baruan ya Allah. Gimana kemudian? Gimana? Allah Ta'ala gimana? Oh, Masya Allah, bagus itu. Enggak bakal itu. Karena itu perayaan apa? Perayaan mereka, bukan perayaan kita jemaah sekalian. Kita ada Idul Adha, Idul Fitri, dan itu pun gak usah pakai petasan. Idul Adha, Idul Fitri gak usah. Mendingan ngasih orang, mendingan bikin apa? Bikin sayur dan misalnya kasih ke orang atau buat tampar tamu. Jadi jangan sampai kita ikut seperti itu. Mubazir iya, menuju kekufuran dan kesyirikan juga iya. Ini masalah akidah, bukan belaka semata-mata masalah fikih atau ini muamalah. Ini kan tradisi Ustaz, ini kan ya toleransi Ustaz. Ya toleransi. Orang yang paling toleransi dalam beragama Nabi Muhammad SAW. Dengan beliau bertetangga dengan orang Yahudi, tapi beliau tidak terwarnai oleh orang Yahudi. Melainkan justru beliau berusaha bagaimana berdakwah pada orang Yahudi, tidak terwarnai. Di antara buktinya sebaliknya tidak terwarnai, malah Rasulullah yang mewarnai adalah ketika ada seorang anak kecil Yahudi sakit, yang biasa bantu-bantu Nabi, ini anak Yahudi sakit nih, dikunjungi sama Nabi SAW. Anak muda Yahudi dikunjungi sama Nabi SAW, kemudian didakwahi pas lagi sakitnya di hadapan bapaknya. Udahlah, kamu masuk Islam aja. Di hadapan bapaknya, Pak. Berani enggak kalau sekarang kita di depan orang Yahudi atau Nasrani, ayo masuk Islam aja, Mas. Di hadapan bapaknya. Kemudian anak tersebut menoleh ke bapaknya karena Nabi Muhammad mengajaknya masuk Islam. Dia minta persetujuan siapa? Persetujuan bapaknya yang Yahudi juga. Maka kemudian bapaknya bilang, "Ittabi' Abul Qasim." Kamu ikuti aja Abul Qasim. Abul Qasim itu Nabi Muhammad SAW. Ikutin aja Abul Qasim, gak apa-apa. Bapaknya ternyata ridho dan rela anaknya masuk Islam. Ini merupakan bentuk apa? Nabi Muhammad mewarnai dengan menyeru dan berdakwah pada mereka dengan cara Islam. Dan bukan merupakan cara Islam kita terwarnai oleh budaya mereka dan hari-hari mereka. Bukan. Dengan cara ikut-ikutan, berbaju sinterklas, pakai topi sinterklas. Enggak. Kata Nabi SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Ini terwarnai namanya. Kalau kita pakai atau pakaian dan seragam seperti seragam mereka. Toko-toko misalnya ada toko di mall, ya. Pemiliknya, ownernya Nasara, diperintahkan pokoknya seluruh pegawai walaupun muslim pakai topi sinterklas. Enggak boleh kita ikut itu. Enggak apa-apa dipecat, enggak apa-apa. Ya, jangan gadaikan akidah kita. Jangan gadaikan identitas kita demi sesuatu yang thamanan qalila, bahkan enggak dapat apa-apa sebenarnya. Iya. Jangan seperti itu. Hati-hati. Dosa kita udah kebanyakan. Jangan sampai dosa kita itu menyerempet hal-hal seperti ini. Dan saya memohon kepada Allah Azza wa Jalla, pemilik masjid ini, pemilik langit dan bumi, agar semakin Allah sedikitkan kaum muslimin yang merayakan Natal, terutama merayakan Tahun Baru. Mudah-mudahan pada waktunya insyaallah di negeri kita ini sepi pas Tahun Baru. Enggak ada tuh namanya petasan.
sepi, nggak ada. Mudah-mudahan, semoga Allah mudahkan. Dan juga jemaah sekalian, kalau kita ingkari hal seperti itu, ya jangan nonton. Ingkari benar-benar, nggak boleh itu perayaan orang Nasrani itu, kita nggak ikutin, kita kalender Hijriah. 11:30 keluar rumah ke atas genteng liatin, cakep nih sambil live streaming. Ya ente mah sama aja bro, ente mah. Itu mah ngomong kayak gitu tadi, ngomong ngelarang-larang gitu karena nggak punya modal aja buat beli kembang api, makanya ngomong gitu. Tapi nontonnya iya, menikmatinya iya. Ya ini sama dengan ridho berarti. Jangan. Tidurlah atau tahajudlah kalau emang nggak bisa tidur. Ya. Kemudian jemaah sekalian, sampai kapan Pak? 6.36 Pak ya. Sebentar lagi insyaallah. Yang terakhir insyaallah. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Lamma 'alima as-sayyidu anna dhanba 'abdihi lam yakun qasdan li mukhalafatihi wala qadhan fi hikmatihi, 'allamahu kaifa ya'tadhiru ilayhi, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba 'alaihi." Tatkala Allah Subhanahu wa taala tahu, dan memang Allah Maha tahu, tatkala Allah tahu bahwa dosa hambanya itu, dosanya Nabi Adam alaihissalam, bukanlah suatu kesengajaan untuk menentang Allah. Maksiatnya Nabi Adam bukan kesengajaan untuk memang pengen menentang Allah, bukan, tetapi karena apa? Karena ada syahwat, karena ada keinginan manusiawi, bukan pula untuk tujuan menodai hikmah Allah. Ya, jadi ada hamba, beda nih. Hamba yang salah, melanggar karena tabiat manusiawinya itu keluar, yaitu ya gitu, hawa nafsu. Ya, ada yang seperti itu, dan itu kebanyakan manusia, kebanyakan muslim insyaallah. Dan ada yang melanggar karena memang inat, mengingkari, pengen melawan, pengen menentang hikmah Allah, pengen menentang syariat Allah. Ada yang seperti itu. Beda nih. Ada yang menyelisih, ada yang bermaksiat karena memang hawa nafsu murni, dorongan keinginan gitu. Dan ada yang memang sebabnya adalah penentangan, takabur, i'rad, inat dan semisalnya. Ini beda. Treatment Allah terhadap mereka ini beda. Nabi Adam alaihissalam tergoda oleh bisikan syaitan untuk mendekati dan memakan hasil dari buah pohon yang syaitan menamai pohon tersebut pohon khuldi. Khuld. Apa arti khuld? Pohon keabadian. Padahal itu gak ada penamaan kayak gitu. Siapa yang namain? Syaitan, diada-adakan oleh syaitan. Allah Ta'ala tidak menamakan seperti itu, tapi dijanjikan oleh syaitan apa? Ini syajaratul khuld, ini pohon keabadian, karena kalau kamu makan itu kamu akan abadi di surga. Makanya disebut pohon khuldi katanya. Iya. Maka wah, enak nih, bahagia di surga ya nanti kalau makan itu. Iya. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Sampai iblisnya itu apa? Bersumpah betul-betul sungguh-sungguh, wahai Adam, saya ini cuma pengen nasihatin kamu. Kalimatnya tuh Masya Allah itu. Ya, dengan keteduhan, tapi dengan bisikan. Sama seperti beberapa dai yang menawarkan syubhat, bahkan kekufuran, kemaksiatan, kesyirikan, kebid'ahan dengan wajah teduh, pura-pura itu, dengan seolah-olah itu toleransi dengan keteduhan. Enggak, ini syaitan berjubah manusia, ini berjubah dai. Di sini penampilannya menyeru kita ke surga, tapi lisannya menghalangi kita dari surga. Penampilannya penampilan dakwah, tapi lisannya justru membuat orang-orang tersumbat. Maka dikatakan tersumbat ke surga. Dikatakan oleh sebagian ulama, yang seperti ini, dai-dai seperti ini, itu ibarat batu, ya, batu yang ditaruh di antara aliran air menuju pohon atau sawah. Jadi ada sungai ngalir, tapi ngalir juga ke sawah gitu kan, atau ke pohon. Nah, disumbat itu pakai batu blok, disumbat. Nah, kedai seperti ini ibarat batu nih. Kayak gimana kok ibarat batu? Ini air itu ibarat ilmu dan kebaikan agama. Ya. Ada pohon, ada sawah, ada penyumbatnya batu ini. Ini ibarat seorang dai,
dia tidak mendapatkan manfaat dari ilmunya sendiri, dan dia mencegah orang dari ilmu yang bermanfaat. Bukannya justru kita ini menegakkan tauhid, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan memproklamirkannya dengan kewibawaan Islam, malah justru menghalangi kaum muslimin dari kebaikan qul huwallahu ahad. Malah justru nggak apa-apa kita toleransi dan seterusnya. Ya, ini malah menghalangi dari surga dong berarti. Malah membuat kaum muslimin teralirkan menuju neraka dengan kekufuran dan kesyirikan, perayaan-perayaan seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Yang seperti ini berarti mode kedua, yaitu bermaksiat bukan karena semata hawa nafsu semata, tapi ada pengingkaran. Dan kadang-kadang bisa jadi ada kebencian terhadap ayat-ayat Allah atau syariat Islam dengan alasan toleransi. Tapi kalau kita mau tegas jemaah sekalian, ini seperti kalau Nabi Adam alaihissalam salah, iya, ketika itu. Tapi kemudian karena kesalahan Nabi Adam bukan timbul dari pengingkaran, bukan timbul dari kesombongan, bukan timbul karena pengen menyelisihi Allah, bukan. Tapi karena timbul karena hawa nafsu, ada keinginan. Ya manusiawi punya syahwat, maka Allah Ta'ala pun membimbingnya. Fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaih. Kemudian Adam pun menerima beberapa kalimat dari Rabbnya, maka Allah Ta'ala menerima taubatnya. Kalimat taubat Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa kalimatnya jemaah sekalian? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu diwahyukan kepada Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam baca kalimat itu, maka Allah terima taubatnya. Jadi gini bedanya jemaah. Orang yang kalau dia memang ahli maksiat ternyata, cuman dia tuh maksiatnya itu berangkat dari hawa nafsu belaka, dan karena pengen syahwat, keinginan untuk berbuat. Karena kan banyak maksiat itu kan muzakhrafah, terhiasi dengan keindahan-keindahan yang diinginkan jiwa kan, ya. Nah, akhirnya bermaksiat, tapi bukan karena dia itu mengingkari Allah, pengen membangkang, bukan. Makanya seperti ini tuh dapat hidayahnya itu lebih mudah. Ketika disuruh diajak, akhi taqillah, kembali ke Allah, nanti kalau Allah tanya di hari kiamat gimana, dia tertunduk malu gitu. Iya juga sih, tapi kan enak itu maksiatnya gitu. Tapi masih mau diajak. Beda dengan orang yang bermaksiat karena ada pengingkaran, kesombongan, dan memang pengen apa? Menyelisihi Allah, sengaja untuk menentang Allah, atau sengaja menodai hikmah Allah, atau sengaja untuk melanggar peraturan-peraturan Allah karena tidak suka. Ini kalau misalnya diajak, ya akhi taqilah, jangan kayak gitu, nggak bagus. Ini kan perayaan orang-orang Nasrani ya. Oh, marah dia. Kamu nggak toleran kamu. Pantesan wajahmu itu kayak gitu. Ada jenggotan lah, cingkrangan kamu. Emang orang yang ekstrim kayak gini, orang yang ekstrim, radikal kayak gini nih kamu. Radikal kamu. Nah ini berarti ada apa? Penentangan, bukan semata-mata hawa nafsu. Yang seperti ini lebih susah ini untuk dapat hidayah. Kecuali kalau emang Allah Ta'ala beri hidayah baru dah mudah. Tapi lebih susah karena apa? Karena dari awal sudah punya garis dia. Agamanya Islam, udahlah itu urusan ibadah saja. Sekarang kita bebas, do whatever you want. Lakukanlah apa yang kamu inginkan, terserah. Enggak usah ada peraturan agama, enggak usah sempit, enggak usah narrow minded. Ya, apa namanya? Pikiran tumpul. Agama ini raj'i, agama ini terbelakang kata mereka. Nauzubillah min dzalik. Yang seperti ini susah untuk bertaubat ini. Susah. Allah Ta'ala susah, bukan Allah Ta'ala kesusahan, bukan, tapi sulit mendapatkan hidayah. Karena hatinya sudah memblokir. Kalau misalnya udah ada yang blokir WhatsApp kita, ya kita mau ngirim berapa kali centangnya satu terus Pak. Dan foto profilnya nggak kelihatan. Beda dengan orang yang cuman mungkin pengen menyelisih kita doang biasa, tapi kita WhatsApp dibaca sama dia, cuman dia marah aja sama kita. Ini beda orang-orang seperti ini. Maka orang yang bermaksiat, tapi bukan karena penentangan dirinya, melainkan memang karena hawa nafsunya, itu insyaallah pada waktunya Allah berhidayah. Dan siapapun di antara kita mestilah pernah melakukan dosa, atau banyak melakukan dosa, atau masih berdosa. Maka kalaupun berdosa, jadilah yang seperti yang pertama, yaitu yang berdosa bukan karena penentangan, tapi karena ya
Ya namanya manusia, hawa nafsu, tidak ada yang sempurna, ada aja kesalahannya. Seperti itu jemaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tidak ada pertanyaan kan Pak? Nggak ada insyaallah Pak. Sudah terang, bentar lagi zuhur Pak. Ya. Makin dekat sama zuhur maksudnya. Ya, saya pikir cukup itu aja insyaallah Pak. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.